أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan kitab Bulughul Maram halaman 296. Hadis 1470. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Wa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimu ar-rajula min majlisihi, janganlah seseorang menyuruh orang lain bangkit dari tempat duduknya. Ini mengenai adab duduk di majelis ilmu, majelis zikir, ataupun tempat-tempat yang di situ ada thalabul ilmi, ataupun di mungkin acara-acara kegiatan yang lain. Ada perkumpulan, duduk bareng, dan masing-masing menempati tempat duduknya. Dan ini tidak akan dilihat apa jabatan dia yang ada di dunia. Maka janganlah seseorang menyuruh orang lain bangkit dari tempat duduknya. Kalau ada orang yang sudah duduk di satu tempat duduknya, ya, di majelis ilmu atau di tempat yang lain, jangan nyuruh dia diri. Jadi, maaf punten, pindah. Nah, itu gak boleh. Udah ada yang duduk, udah gitu. Jadi sudah ada yang duduk, tidak boleh untuk disuruh pindah. Ini mah mau ibu-ibu atau bapak-bapak atau semuanya lah, mau yang muda, mau yang tua, tetap tidak boleh. Kalau sudah ada yang duduk di satu majelis, di satu tempat, dia udah duduk, apalagi sudah duduk, sudah mengeluarkan tasnya, sudah nyiapin catatannya, sudah nyiapin kadang ayat pulpen, terus kadang nyandak ayat caina, pun atau siapa, badai ngaos, mau ngaji, ada yang datang, disuruh diri, gitu. Punten, maaf, pindah. Meskipun ada puntennya, ya, punten, maaf, disuruh pindah, nggak boleh. Karena yang lebih berhak adalah yang lebih dulu menempati tempat itu. Nah, nanti akan ada solusinya, ada gitu ya. Yang jelas, kalau nyuruh untuk diri, nyuruh untuk yang dia bangkit dari tempat duduknya, tidak boleh. Tapi ini mah dia terhormat, dia kepala ini kepala itu, nggak peduli kepala naon lah, tetap nggak boleh. Sholat, kalau misalnya sholat berjamaah atau di tempat-tempat yang lain, jadi kalau sudah ada orang kemudian sudah ditempati atau duduk atau dalam hal-hal yang lain, janganlah seseorang itu menyuruh orang lain bangkit dari tempat duduknya, karena siapa yang lebih dulu, dia yang lebih berhak untuk menempati tempat duduknya. Kecuali mungkin sebentar mau ke kamar mandi dulu, disimpan, jadi booking heula lah gitu kan.
Kadang mukena kalau ibu-ibu mungkin, kalau mungkin rida atau sajadah, dia udah duduk, cuman mau ke belakang dulu. Berarti ini sudah ada tempatnya, sudah ada yang berhak, dia yang lebih berhak untuk duduk di tempat itu. Itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau sudah ada yang duduk, kemudian datang disuruh diri. Maaf, punten, ini untuk bapak yang itu karena dia kepala ini, kepala itu dan seterusnya. Jadi mau kepala apa saja pun tetap tidak boleh, gitu. La yuqimur rajul ar-rajula min majlisihi, tidak boleh nyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya yang dia lebih berhak. Tsumma yajlisu fihi, setelah dia nyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, dia langsung duduk di tempat itu. Suruh bangun, diri, pindah sana, langsung dia duduk, itu tidak boleh. Jadi ya kalau sudah ada yang duduk, jangan diganggu, gitu ya. Jangan disuruh dia bangun, jangan disuruh pindah, dialah yang punya hak lebih utama. Walakin, tetapi, nah ini solusinya. Tetapi tafassahu, melapangkanlah kalian, wa tawassahu, luas-luaskanlah kalian. Ya artinya mungkin yang dia tahu bisa lebih merapat, lebih menggeser, atau kalau ada yang sudah duduk dia jangan mengganggu, dia cari lagi tempat yang lainnya lagi yang lebih leluasa. Tapi memang kalau memang masih ada tempat, masih agak luas, ya masih cukup, maka lebih afdolnya dipadatkan, maju pada, jadi orang lain bisa masuk dan bisa mendapatkan tempat duduknya, gitu. Jangan mentah-mentah ini udah penuh, ada yang lain mau datang, pura-pura. Tidak. Ya kadang di kereta suka gitu, di kereta berem, entah duduknya diberem-berem kan, gitu. Ya pokoknya nggak mau lah, gitu. Apalagi itu ya, apalagi kakek yang memang lebih diutamakan. Ya artinya yang dia sudah duduk, dia pun harus mengerti. Yang jelas, yang pertama yang mengerti, kalau sudah ada yang duduk, dia harus paham, tidak boleh mengusir, menggeser orang tersebut yang dia mau duduk di tempat itu. Nah, yang sudah duduk pun, dia juga harus ada pemahaman. Kalau sekiranya masih digeser, bisa geser, dia geser, maju, atau ke kiri geser, atau ke kanan, sehingga kebagian semua. Jadi jangan sampai yang mau duduk juga tidak boleh zolim sama yang duduk. Kemudian yang duduk juga, dia kalau masih ada ruang, masih ada luas sedikit, kemudian maka dia dianjurkan, bahkan lebih ya, harus dia lebih memahami kondisi yang ada di tempat itu. Jadi jangan sampai gara-gara misalnya ada masalah tempat di satu majelis, tempat di satu itu perkumpulan, pertemuan, jadi akhirnya musuhan. Makanya musuhan nanti tetanggung sampai anak 7 turunannya pokoknya dendam. Gara-gara itu, gitu. Gara-gara tempat duduknya. Gitu. Jadi akhirnya musuhan, mau ngaji, mau cari ilmu, jadi musuhan. Nah jadi intinya kalau ada majelis, kalau ada tempat, luas-luaskanlah, lapang-lapangkanlah. Kasih kalau ada tempat, kasih orang bisa duduk. Yang duduk, lihat, perhatikan, jangan sampai dia juga mengganggu orang yang sudah duduk di tempat itu. Nah yang ditekankan di hadis ini adalah orang yang pertama kali duduk di satu tempat, maka dialah yang lebih berhak, begitu. Dan tidak dipandang, tidak dilihat ini apa jabatannya. Ya kalau ada yang ngatur, oh ini untuk pejabat A, ini pejabat B, pejabat C, oh ditulisin semuanya. Terus datang deh, gak dikosongin, nggak datang gitu. Jadi bolong gitu. Ya kalau dia nggak datang, tinggal dia ngasih tahu lah. Jadi artinya yang lebih berhak adalah tempat yang dia lebih duduk, siapa yang duduk di tempat tersebut. Jadi dilarang oleh Rasulullah SAW seseorang menyuruh orang lain bangkit dari tempat duduknya, kemudian dia sengaja duduk di tempat itu, tapi lapangkanlah dan berluas-luaslah. Nah insya Allah
Kalau sudah seperti itu kan tempatnya pun, kondisinya pun akan nyaman. Kalau seandainya ini jadi masalah, dari awal ngaji sampai akhir ngaji cembedut terus gitu kan, jadi nggak benar itu juga. Yang mau ibadah, mau cari ilmu, jadi nggak benar gara-gara tadi dari awal ngaji kesel gitu, gara-gara tempat duduk gitu. Nah ini solusinya, di tempat duduk kasih lapang-lapangkanlah. Kalau sudah duduk jangan diganggu gitu. Jangan disuruh pindah, kecuali dia sudah ada, dia duduk, kemudian mau ke belakang dulu, dia nitip jangan ditempatin, dia yang di belakang kanan karena dia lebih awal, itu beda lagi. Ini mah kalau langsung yang baru datang. Nah itu adab dan akhlaknya kita sebagai seorang muslim dengan muslim yang lainnya harus seperti itu. Jadi di dalam Islam memang yang diatur itu semuanya, semua urusan pribadi ataupun dengan yang sekitar kita, mau yang lahir, mau yang batin, semua diatur rapi di dalam Islam. Sehingga kalau sudah seperti ini, insya Allah hidupnya pun akan semakin tenang dengan yang lainnya, silaturahim pun tidak terganggu. Apalagi sekarang masuk ke bulan suci Ramadan, ya harus banyak-banyak memaafkan, banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak menolong, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan gitu. Dan itu dianjurkan dan harus, kalau emang itu yang wajib kita bantu, yang wajib kita tolong. Nah ini sesuai dalilnya, dasarnya di dalam Al-Quran, bahwa wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapang di dalam majlis, maka hendaklah kalian berlapang-lapang, niscaya Allah akan melapangkan kalian. Jadi ganjarannya kita menolong, kita memberikan tempat kepada orang lain untuk duduk di tempat di majelis tersebut, maka kita nanti akan dibantu, ditolong, diluaskan rezekinya, diberikan keberkahannya, disempurnakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dimulai dari tempat duduk. Gitu. Jadi tempat duduk ini sederhana, mungkin dianggap enteng, tapi ini kalau kita mengamalkan dan kita menjalankan anjuran dari Rasulullah SAW ini mengenai lapang-lapangkanlah dalam tempat, bahkan dalam Quran pun dijelaskan, maka Allah yang akan berikan kepada kita kelapangan segala-galanya. Jadi gampang, jadi mudah bagi kita. Jadi nggak pernah ada hatinya ini bengkok hati kepada yang lain. Jadi tidak pernah ada dalam dirinya benci kepada yang lain, ya, gara-gara masalah yang tersebut. Bisa jadi kalau dia masalah tempat duduk dengan yang lainnya, itu nanti sama anaknya akan dibilangin, ini nih bapak katanya disuruh berdiri atau nggak dikasih tempat duduk gitu. Sama siapa? Sama si ini. Pokoknya nggak benar nih bapak ini. Udah anaknya jadi ikut benci. Gitu. Maka kata Rasulullah SAW, kita punya satu musuh itu terlalu banyak. Karena dari satu musuh itu jadi berkembang. Ini satu musuh ini punya siapa? Dia punya bapak, dia punya ibu, dia punya anak, dia punya saudara, dia punya paman, dia punya tetangga, jadi musuh semuanya. Nah, kadang orang satu masalah enteng, kemudian di satu kampung, jadi sekampung ribut dengan kampung yang lain. Gara-gara satu orang tadi. Bermula hanya satu yang bermusuhan, maka satu musuh itu lebih banyak dan terlalu banyak. Nah di dalam Islam diajarkan supaya kita banyak berlapang, menolong, tidak terlalu jadi beban, tidak terlalu mementingkan diri sendiri, tapi tolonglah orang yang sekitar kita. Dimulai dari hal yang sederhana mengenai tempat duduk, terutama ini lebih banyak di majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu dan seterusnya. Nah kemudian di dalam hadis yang lain juga dijelaskan, barang siapa yang sudah mendahului atau dia sudah lebih dulu ada di tempat itu, maka dialah yang lebih berhak menempati tempat tersebut. Ini hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.